Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Prodi D3 Perpustakaan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas 11 Maret, dalam video ini akan menerangkan terkait variasi pemahaman dan pengamalan agama, serta pribumisasi Al-Quran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Habibi Muhammad Lutfi, SSMHUM. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ramadhani Oktavianti dengan NIM V1024011. Saya Zahra Diva Amalia dengan NIM V1024037. Dan saya Sani Alifia Yakia dengan NIM V1024065. Selamat menyaksikan. Pengertian dan perbedaan pribumisasi Islam dan pribumisasi Al-Quran. Gagasan pribumisasi Islam atau Islam pribumi dicetuskan pertama kali oleh Abdurrahman Wahid. Pengambilan keputusan hukum dalam Islam harus selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dan konteks lokal masyarakat. Dengan kata lain, wahyu harus selalu dipahami dalam rangka yang kontekstual. Beliau menegaskan bahwa pribumisasi diajukan bukan sebagai upaya untuk menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, tapi justru agar budaya tersebut tidak hilang. Pribumisasi terbagi menjadi pribumisasi Islam dan pribumisasi Al-Quran. Keduanya tentunya memiliki arti yang berbeda. Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam yang terjadi ketika suatu masyarakat menerima Islam hingga tingkat menjadikannya bagian dari identitas kultural masyarakat tersebut. Pengertian pribumisasi Islam sendiri merujuk pada proses adaptasi dan integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya lokal dengan konsep yang lebih luas dan kompleks, sehingga Islam dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal. Pribumisasi Islam biasanya mencakup beragam aspek seperti ritual keagamaan, sistem sosial, seni, dan juga budaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan bentuk Islam yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal, sembari tetap mempertahankan esensi ajaran Islam. Sedangkan pribumisasi Al-Quran merujuk pada upaya penafsiran Al-Quran dalam konteks budaya dan bahasa lokal. Tujuan pribumisasi Al-Quran sendiri adalah membuat Al-Quran lebih mudah dipahami dan dihayati serta lebih relevan bagi masyarakat lokal tanpa mengubah makna dan pesan aslinya. Perbedaan konsep dari pribumisasi Islam dan Al-Quran adalah pribumisasi Al-Quran lebih fokus pada penafsiran dan pengertian Al-Quran dalam konteks lokal, sedangkan pribumisasi Islam lebih fokus pada adaptasi dan integrasi nilai-nilai Islam dalam budaya lokal. Meskipun keduanya berbeda, keduanya dapat saling melengkapi dan mendukung dalam proses penyebaran dan pengamalan Islam di masyarakat lokal. Sejalan dengan materi tentang variasi pemahaman dan pengamalan agama serta pribumisasi Al-Quran yang dijelaskan, pada kesempatan kali ini kami memilih contoh studi kasus yaitu tradisi tahlilan yang berkembang di tengah masyarakat. Tahlilan berasal dari akar tahlil yang merupakan isim masdar dari kata halala yuhalilu tahlil, yang berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kemudian pada bahasa Indonesia diimbuhkan kata an. Tahlilan sendiri mentradisi di tengah-tengah masyarakat muslim Nusantara ketika terjadi kematian, yang lazim dikenal dengan istilah tahlilan atau yasinan di hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, hari ke-setahun atau haul dan seterusnya. Kata tahlilan tidak lagi hanya bermakna mengucapkan kalimat la ilaha illallah, melainkan nama sebuah event di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dilafalkan kalimat-kalimat thayyibah lainnya serta doa untuk si mayit. Atau dengan bahasa lain, tahlilan merupakan sebuah bacaan yang komposisinya terdiri dari beberapa ayat Al-Quran, sholawat, tahlil, tasbih, dan tahmid, yang pahalanya dan kebaikan dalam perjamuan yang ada dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Dengan prosesi bacaan yang lebih sering dilakukan secara kolektif atau berjamaah, terutama dalam hari-hari tertentu setelah kematian seorang muslim. Variasi pemahaman dan pengamalan yang terjadi mencakup aspek hukum dan pengamalan yang beragam di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Beberapa kelompok mungkin memandang tahlilan sebagai bentuk ibadah dan bagian dari tradisi keislaman yang baik, sementara kelompok lain mungkin lebih skeptis terhadap praktik ini. Ritual tahlilan ini menimbulkan diskursus pro dan kontra dalam internal umat Islam sendiri. Sebagian kelompok menganggap tahlilan itu bid'ah dan berbau sinkretis. Menurut kelompok ini, tahlilan berasal dari ajaran agama Hindu.
Islam terinfiltrasi oleh ajaran ini, kemudian disusunlah rangkaian wirid-wirid dan doa-doa serta pembacaan surat Yasin kepada si mayit dan dipadukan dengan ritual-ritual selamatan pada hari ke-7, 40, 100, dan 1000 yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Namun kelompok pro-tahlilan mengatakan bahwa tahlilan bukanlah dari Hindu, tapi dibawa oleh Sunan Ampel dari Champa, Vietnam. Menurut Said Akil Siraj, secara genealogis, ajaran Islam yang ada pada waktu itu adalah ajaran Islam yang dibawa dari Timur Tengah. Selain itu, kelompok pro-tradisi tahlilan mengatakan bahwa prosesi yang dilakukan dalam tradisi tahlilan semuanya memiliki landasan atau dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Dikatakan tahlilan karena porsi kalimat la ilaha illallah dibaca lebih banyak daripada bacaan-bacaan yang lain. Tradisi tahlilan telah berkembang sejak sebelum abad ke-7 Hijriah. Dalam kitab Majmu' Fatawa disebutkan bahwa seseorang pernah bertanya pada Ibnu Taimiyah terkait dengan tahlilan ini. Lalu Ibnu Taimiyah menjawab, berjamaah dalam berzikir, mendengarkan Al-Quran dan berdoa adalah amal saleh. Orang yang mengatakan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang telah meninggal, justru itulah yang bid'ah. Maka sebagai umat muslim yang baik, kita tidak boleh langsung menjustifikasi bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi adalah bid'ah dan wajib dibasmi. Adapun pemikiran yang lain mengatakan bahwa tahlilan pada hari ke-7, 40, 100, dan 1000 memang betul dari tradisi ajaran Hindu. Tapi substansi konten telah diislamkan. Dimulai dengan sesaji diganti dengan nasi dan lauk pauk untuk sedekah. Mantra-mantra digantikan dengan zikir, doa, dan bacaan-bacaan Al-Quran. Upacara semacam ini kemudian dinamakan tahlilan, yang sekarang telah membudaya pada sebagian besar masyarakat. Ajaran dan nilai-nilai Islam telah include di dalam seremonial hari wafat tersebut, seperti sedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa, tahlil, dan tausiah. Semua simbol waktu yang berasal dari Hindu tetap dipertahankan, tetapi nilai yang terkandung dalam upacara tersebut sudah Islam seluruhnya, dan itu tidak menyalahi syariat, karena seremonial hari wafat bukan ibadah mata yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Seremonial hari wafat hanyalah ibadah khairu mahdah yang bersifat budaya. Kegiatan seperti itu sangat dianjurkan karena merupakan amal tetapi bukan berupa kewajiban dalam agama. Secara umum, praktik ritual yang dilakukan dalam acara tahlilan adalah: pertama, hadiah pahala dari membaca ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Kedua, mendoakan si mayit. Ketiga, pemberian hidangan dari keluarga si mayit untuk para tamu. Pertama, untuk mengetahui legitimasi hadiah pahala, dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Nabi berkurban dan pahalanya bukan hanya untuk beliau, namun sebagian diberikan kepada keluarga dan umatnya. Ini merupakan ajaran dari Nabi bahwa amalan orang lain bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mengikuti ajaran dan petunjuk Nabi ini adalah suatu pegangan dengan tali yang teguh. Kedua, mengenai mendoakan orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, juga memiliki landasan, yaitu dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 10 bahwa kita dibolehkan bahkan dianjurkan untuk mendoakan saudara kita yang lain karena akan berdampak baik kepada orang yang didoakan tersebut. Adapun mengenai hukum aspek yang ketiga, mengenai jamuan makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah dari keluarga yang meninggal, jika keluarga yang ditinggalkan adalah keluarga yang mampu, maka boleh saja para tamu memakan jamuan tersebut. Dengan alasan, makanan tersebut adalah hadiah dari tuan rumah kepada tamu dan kebaikannya dihadiahkan kepada yang meninggal tersebut. Selanjutnya, jika si mayit berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka para tamu tidak boleh menyibukkan dan menambah beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Idealnya, justru para tamu yang membantu kebutuhan keluarga yang ditinggalkan tersebut. Adapun kalau ditinjau dari segi psikologis, keluarga yang mendapatkan musibah akan merasa terhibur dengan kedatangan tamu untuk ikut mengadakan doa bersama bagi almarhum yang meninggal, menjadi ajang silaturahmi tetangga dan teman dekat, serta doa yang dipanjatkan secara beramai-ramai dan tulus untuk almarhum, insya Allah didengar dan dikabulkan Tuhan, diringankan dosa-dosanya, dan dipermudah perjalanan ruhnya menuju tempat yang lebih membahagiakan. Pribumisasi Al-Quran telah mempertemukan agama dan budaya khususnya di negara Indonesia yang memilih untuk tidak mengimplementasikan budaya lokal Arab sehingga tidak menghilangkan budaya asli yang dimiliki. Oleh karenanya, terciptalah tradisi yang diadopsi dari agama lain. Meskipun menimbulkan pro dan kontra, pada dasarnya tradisi masuk dalam deretan sumber hukum Islam al-adab muhakamah. Sebagai umat muslim yang baik, kita tidak boleh langsung menjustifikasi bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi adalah bid'ah, dalalah, dan wajib dibasmi. Sehingga dengan adanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad,
dapat menjadi pedoman bagi umatnya dalam melakukan segala hal, termasuk dalam menilai tradisi yang sebelumnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jazakumullah khairan. Terima kasih.